Ini adalah karya Keigo Higashino yang kedua yang saya baca dan yang kesekian yang saya nikmati ceritanya. Karena biasanya karya Keigo Higashino itu saya nikmati dalam bentuk film atau serial, dan ini setahu saya udah lama dulu, sekitar 10 tahun lebih lah, sering ada adaptasi dari karya-karyanya Keigo Higashino, khususnya yang Detektif Galileo. Cuma untuk baca bukunya bisa dibilang saya memang kurang banyak membaca karya-karya novel dari Jepang ataupun Korea. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas Tragedi Pedang Keadilan karya Keigo Higashino. Sebelumnya saya baca The Masquerade Hotel dan saya menikmati banget baca itu. Sampai saking menikmatinya saya cari buku yang lain, dan kebetulan buku yang ada yang saya beli itu adalah Tragedi Pedang Keadilan. Gara-gara memang ada sempat pembahasan di Twitter gitu mengenai ada kasus enabler dari kekerasan seksual atau pelecehan, kemudian ada orang yang komentar gitu, emang kamu nggak pernah baca apa tuh Tragedi Pedang Keadilan, itu kan tentang pelecehan seksual. Nah, saya cuma ketika melihat daftar buku gitu yang mau saya beli, saya ingat itu, kemudian saya beli. Ceritanya langsung tancap gas ya pertama kali. Jadi tentang ada 3 orang remaja dan dia salah satu tokohnya, si pemimpinnya, si tukang bulinya ini, dia pengen menculik seorang perempuan untuk dijadikan pemuas seksnya dia gitu. Kemudian biasanya kan nanti kemudian mereka lepaskan gitu. Dan itu bukan kejadian pertama, jadi itu udah kejadian berkali-kali. Mereka udah sering melakukannya, makanya mereka udah tahulah alurnya gimana. Nah, di tempat lain ada seorang bapak-bapak yang menunggu anaknya pulang. Bapak-bapak ini istrinya udah meninggal, jadi dia cuma punya anaknya aja. Anaknya ini mungkin usia SMA, dan kebetulan beberapa hari sebelumnya mereka sempat agak bertengkar atau bersitegang bahwa si bapak ini terlalu mengurusi masalah pribadi si anaknya itu. Anaknya merasa udah gede gitu, nggak usah lah bapaknya repot-repot ngurusin, terlalu mengekang gitu. Akhirnya si bapak itu sudah malam, tapi ya dia biarkan anaknya ini toh belum melewati jam malam yang wajar gitu. Ini masih wajar, anak usia dia masih senang-senang, apalagi pada saat itu lagi ada acara. Nah, si anaknya inilah yang kemudian diambil oleh para pemuda itu. Kisah kemudian berganti dengan kasus si bapak ini kemudian melaporkan dan semuanya bergulir. Sampai akhirnya si bapak ini yang namanya si Nagamine ini, dia akhirnya menemukan gitu siapa pelaku dari yang menyakiti anaknya ini, pelakunya itu siapa. Dan si bapak ini ingin pengen main tangan sendiri gitu, bahwa main hakim sendiri, dia yang akan membalaskan dendam itu, karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Hidupnya dia itu putrinya doang, dan sekarang putrinya udah diambil dengan sangat kejam oleh orang-orang ini yang melakukan pelecehan seksual, dan kemudian sampai anaknya ini mati. Dan memang sedih banget ya kalau misalnya kita bayangin jadi bapaknya itu, karena dia melihat videonya gitu. Karena si pelakunya ini bukan cuma melakukan itu, tapi juga merekam. Si bapak ini kemudian berhasil membunuh pelaku yang pertama, kemudian dia mencari pelaku yang kedua gitu. Awal buku ini menarik banget ya, saya langsung sama kayak yang pertama, saya langsung terus berada di buku. Tapi kemudian lama-lama jadi membosankan, karena si bapak ini ceritanya jadi beralih ke bapak ini gimana, dan itu pun dia itu nggak kemana-mana gitu. Jadi dia cuma pergi ke suatu tempat, kemudian dia tiba di hotel, ya udah terus ketemu sama orang-orang hotel dan sebagainya. Polisi juga lama banget, polisi tuh udah menemukan video-video, polisi sudah menemukan, bahkan ada telepon-telepon, tapi tidak bisa
tidak cepat gitu. Sampai saya pikir ini polisi Jepang apa emang kayak begini gitu kan. Sementara yang saya baca, si penulisnya ini adalah penulis yang sangat terkenal dan mendapat penghargaan bla bla bla. Berarti kan harusnya dia apa ya, dia bisa untuk membuat cerita yang harusnya mendekati dong masa penyelidikan polisi Jepang seperti itu gitu. Tapi mengenai masalah apa sih hukum atau undang-undang terhadap pelaku kekerasan atau pelaku kejahatan anak di bawah umur memang udah banyak banget jadi pembicaraan. Jepang itu sangat melindungi pelaku kejahatan jika dia masih di bawah umur gitu. Bahkan kasus-kasus yang benar-benar terjadi gitu, ada yang kasus anak yang kemudian disiksa selama berpuluh-puluh hari, benar-benar disiksa di apa, di sebuah kayak di sebuah flat. Itu pun pelakunya kan hanya mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat gitu. Terus kemudian ada lagi buku-buku atau serial-serial yang udah bahas gitu. Jadi bisa dibilang saya mah udah biasa banget gitu untuk pembahasan ini. Dan herannya memang undang-undang di Jepang itu tidak berubah-ubah ya, begitu aja. Nah, setengah paruh kedua dari buku ini agak membosankan, bahkan sampai sempat saya tinggalkan gitu karena ya begitu, nggak maju-maju. Sampai saya benar-benar browsing, ini buku keluarnya tahun berapa sih sebenarnya, kok polisinya nggak bisa gitu, nggak nangkap dengan berbagai macam hal yang menurut kita bisa dilacak, misalnya dari telepon, masa sih nggak bisa dilacak gitu kan, atau yang lain lah gitu. Walaupun sih kalau dalam serial-serial atau cerita-cerita yang Asia itu biasanya memang keluarga si pelaku kan memang sangat menutupi sekali, dan sampai akhir walaupun berbagai macam bukti dan kemudian betapa kejamnya misalnya anaknya, tetap aja orang tuanya itu akan mengatakan, dia tidak akan percaya. Orang tuanya itu akan selalu bilang bahwa itu pasti kebawa sama anak orang gitu. Itu udah jadi apa ya, tipikal lah dalam cerita-cerita Asia gitu. Tidak akan keluarga pelaku itu membocorkan, bahkan akan terus melindungi gitu. Tapi polisi udah tahu loh gitu loh, polisi udah tahu rumah orang tuanya, masa anaknya nggak bisa nggak ketangkep-tangkep gitu. Itu yang akhirnya setelah browsing ya memang novel ini terbit pertama kali tahun 2008 ya. Yang menariknya di sini mungkin yaitu sebenarnya si penulis itu pengen membahas, pengen mendiskusikan mengenai hukum itu aja gitu. Jadi banyak banget perdebatan atau dialog-dialog mengenai itu. Gimana sih perasaan orang tua gitu, orang tua yang lain setelah tahu bahwa misalnya ini ada orang nih, dia tuh anaknya diculik kemudian diperkosa secara brutal berhari-hari sampai kemudian meninggal. Kemudian si orang tuanya ini berubah, yang tadinya jadi korban atau keluarga korban kemudian berubah menjadi pelaku yang melakukan pembunuhan secara brutal terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap putrinya. Nah, itu lebih dibahas itu. Sebagai orang tua, gimana nih perasaan kamu kalau anak kamu kayak begitu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama gitu. Dan orang-orang di sekitar Nagamin itu yang mereka tahu tentang kasus itu dan mereka berjibaku dengan dirinya sendiri, apakah mereka akan melaporkan nih bapak ini nih sudah melakukan pembunuhan brutal dan akan melakukan pembunuhan brutal lagi, apa kita laporkan ke polisi saja, atau kita bantu, atau kita diam aja gitu. Jadi tidak melaporkan tapi juga tidak membantu gitu. Saya pikir itulah lebih panjang ke situ ya, dan itu yang bikin jadi membosankan. Karena semua ceritanya udah kebongkar waktu awal. Jadi itu juga tidak membuat kita jadi pengen cepet-cepet baca gitu. Walaupun sebenarnya plot twist ada. Plot twistnya justru hal-hal yang tidak diduga lah gitu. Cuma bukan hal yang utamanya gitu. Memihak kepada pelaku
pelaku-pelaku yang di bawah umur itu sebenarnya bukan hanya masalah di Jepang aja ya, di Indonesia juga kan ada beberapa kasus-kasus di Indonesia yang pelakunya itu adalah di bawah umur. Misalnya contohnya dulu ada kasus ada anak perempuan yang diperkosa ramai-ramai. Nah salah satu pelakunya kan di bawah umur dan itu kejam banget sampai masukin gagang pacul. Dan ketika saya baca bahwa salah satu pelakunya itu tidak mendapat hukuman yang berat karena dia di bawah umur gitu. Nah itu juga bikin saya, ya ampun, dia udah melakukan hal seperti ini loh, masa hukumannya cuma segini gitu. Tapi di satu sisi lain, saya sebagai guru misalnya, saya melihat bahwa murid-murid saya ya anak-anak yang tugas saya lah memperbaiki mereka kalau mereka salah gitu. Jadi ada kasus-kasus yang mungkin orang-orang kesal dengan itu, tapi menurut saya masih bisa, saya masih berada di sisi hukum gitu. Contohnya misalnya ada anak seorang artis yang nabrak orang 7 ya kalau nggak salah, terus meninggal terus segala macam, terus kan orang marah banget dengan itu kan biar anak-anak juga udah menghabisi orang, tapi kan kita melihat dia anak-anak, bagaimanapun dia anak-anak dan dia kejahatan itu tidak disengaja. Beda dengan kasus yang ini ya kan, kasus ini mah memang bukan hanya disengaja tapi juga memang dengan perencanaan dan sudah berulang-ulang dilakukan. Tapi ada kasus-kasus yang memang buat anak-anak itu adalah hal yang dia juga nggak mau seperti itu, dia juga punya latar belakang dan dia masih bisa loh berubah, dia masih bisa diperbaiki gitu. Jadi mungkin kalau saya lebih ke dilemanya hal-hal yang apakah masih bisa diperbaiki atau enggak. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dan ada yang perlu diperdebatkan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.